kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya, kita berkumpul lagi tempat ini. Itu semua karena anugerahnya. Kita percaya sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita bangkit berdiri. Kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat senantiasa yang Kau berikan pada kami tempat ini Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh datang tempat ini Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan karena Engkau adalah sukacita bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然橄榄树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因着我的生活尽快乐。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然橄榄树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因着我的生活尽快乐。我要赞美。生活不得时，我要赞美。每天从日子到日落，我心最定义你。每天赞美不停，我要赞美，要赞美，我要赞美，只要赞美，他是万物的神，永远的神迹王。主的喜乐是我力量，你的救恩是我盼望。虽然橄榄树不效力，也许葡萄树不结果，我仍因着我的生活尽快乐。我要赞美，无论得失或不得失，我要赞美。每天从日子到日落，我心却定义你。每天赞美不停，我要赞美，要不赞美，我要赞美，只要赞美，他是万物的神，永远的神迹王。我要赞美，无论得失或不得失，我要赞美。每天从日子到日落，我心却定义你。每天赞美不停，我要赞美，要不赞美，我要赞美，只要赞美，我要赞美，要不赞美，我要赞美，只要赞美，他是万物的神，永远的神迹王。Jemaat masih tetap diri, kita akan mendeklarasikan pengakuan iman rasuli. 各位主内弟兄姐妹平安。现在我们要用信心来宣告使徒信经。我们先用华语来开始。我信上帝，全能的父，
是创造天地的主。我信我主耶稣基督是上帝的独生子，应圣灵感孕，为童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，钉在十字架上，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在圣父的右边，将来必再降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣教会，我信圣徒相同，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Karib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 各位请坐。我相信耶稣胜利复活，我相信圣灵住在我心，赐给我宝贵极大能力。我相信天主创造世界，我相信耶稣胜利复活，我相信圣灵住在我心，赐给我宝贵极大能力。I believe， 我相信耶稣是真神，永远的神君王。我敬拜高举耶稣基督的名，超乎万民之上的名。我相信天父创造世界，我相信耶稣胜利复活，我相信圣灵住在我心，赐给我宝贵极大能力。I believe， 我相信耶稣是真神，永远的神君王。我
semangat untuk bangkit berdiri. I believe， 我相信耶稣是真神，永远的神迹王。我敬拜，高举耶稣基督的名，造物万民之上的名。I believe， 我相信耶稣是真神，永远的神迹王。我敬拜，高举耶稣基督的名，造物万民之上的名，造物万民之上的名，造物万民之上的Kami bersyukur padamu, semua kasih setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami menghampiri Engkau. Inilah kami, umat tebusan-Mu Tuhan, kawanan domba gembalaan-Mu yang adalah milik-Mu. Kami menghampiri Engkau dengan hati yang bersyukur, tahu bahwa anugerah Tuhan begitu besar menopang hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah sekali lagi. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami Tuhan, di dalam pikiran kami, menarik kami dekat kepadamu. Karena Engkau tahu ya Bapa, jikalau Tuhan tidak tarik kami dekat kepadamu, tidak ada di antara kami yang tertarik memikirkan tentang Tuhan. Tidak ada di antara kami yang rindu untuk menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Karena itu kami mohon bekerjalah dalam seluruh keberadaan kami Tuhan. Memberikan kami kehausan, kerinduan. Mentaklukkan hati kami di bawah perenungan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan setiap kami tanpa terkecuali juga hamba Tuhan dalam semua yang sudah dipersiapkan. Boleh sekali lagi memberkati setiap kami ya Tuhan. Dengarlah seru doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal 50. Ayat 15 sampai dengan 21. Mari Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya. Kita baca bagian ini bersama-sama ya. Mohon dengan hormat setiap kita membaca bagian yang ganjil, saya genap, ya begitu seterusnya 15 sampai 21. Ya, Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata,
kami datang untuk menjadi budak-Mu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 20 kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, indah sekali bahwa kitab Kejadian ini ditutup dengan kisah bagaimana Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Kita tahu cerita ini, kita mungkin sudah sangat hafal. Hal yang sangat indah kalau kita perhatikan di dalam catatan kejadian itu dibuka dengan begitu banyak konflik. Dan konflik yang puncaknya yang sangat menakutkan. Bagaimana kita akan melihat seorang kakak benci kepada adiknya. Seorang kakak iri hati kepada adiknya. Bahkan seorang kakak membunuh adiknya. Tetapi puji Tuhan, bagaimana kejadian kisah hidup Yusuf itu ditempatkan di bagian akhir Kejadian menjadi satu penutup yang sangat indah. Menjadi satu penutup yang mengingatkan kita bahwa kuasa kasih, anugerah, pengampunan lebih dahsyat daripada segala kebencian, segala dosa, segala intrik jahat hati manusia. Karena kita akan menemukan di dalam penutup Kejadian justru dibalik. Kalau pembukanya kakak bunuh adik, kita akan melihat Kejadian itu mempersembahkan sesuatu yang ajaib, yang indah. Bahwa seorang adik mengasihi kakaknya. Seorang adik mengampuni kakak-kakaknya. Bahkan lebih lagi, seorang adik memelihara kehidupan kakak-kakaknya yang jelas sekali. Di sini kita akan melihat satu gambaran yang begitu agung. Satu gambaran yang kita mengatakan bahwa kejahatan tidak akan mungkin bisa mengalahkan kebaikan. Dan kita akan melihat satu hal yang sangat indah sekali bahwa Yusuf itu very special Bapak Ibu Saudara, tempatnya di dalam Alkitab. Ya, Alkitab itu memberikan tempat yang sangat luas untuk mencatat detil iman seorang seperti Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah salah satu dari 2 orang yang di dalam Alkitab itu tidak dicatat dosanya. Salah satu yang lain adalah Daniel. Bukan berarti Yusuf itu tidak pernah berbuat dosa, tidak. Tetapi memang Alkitab memberikan peran yang sangat besar untuk kita tuh melihat luar biasa teladan hidup Yusuf ini. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, Yusuf melewati pembentukan yang panjang. Walaupun Tuhan sendiri yang memberikan mimpi dan Tuhan yang ingin menaikkan Yusuf punya rencana untuk menjadi pemimpin. Tetapi Yusuf harus menghabiskan 13 tahun. Ya, hidup di tengah-tengah keluarga yang pilih kasih. Ya, keluarga yang penuh intrik. Keluarga yang poligami. Ya, keluarga yang penuh kebencian. Ya, dia tidak mengerti kakak-kakaknya membenci dia. Dia melewati semua itu, lewatin kalau Bapak Ibu perhatikannya sampai dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Lewat belasan tahun. Ya, lewat dengan ketidakmengertian ketika dia menjaga hidup kudus, integritas. Dia harus take a risk. Membayar dengan mahal. Justru dia dibuang di penjara dan dilupakan orang. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan dia. Lalu dia naik ke atas, dipakai Tuhan luar biasa. Ya Bapak Ibu, kalau sampai Yusuf dipakai Tuhan justru tidak melewati semua ini, apakah dia pasti menjadi pemimpin? Ya, absolutely, dia pasti jadi pemimpin. Tetapi bukan pemimpin seperti yang dikehendaki Tuhan. Dia mungkin sekali menjadi pemimpin yang sombong, yang egois, yang tidak punya empati, yang tidak punya pedulikan. Tetapi justru kita melihat lewati seluruh ketidakadilan, ketidakmengertian. Merasa dilupakan banyak orang, ya terpisah dari papanya. Justru kita akan melihat diubahkan Tuhan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kembali latar belakang ayat yang tadi kita baca.
Itu sangat menyedihkan ya, gambaran satu keluarga yang penuh dengan kecurigaan. Bapak Ibu, ayah Yusuf, Yakub mati, dan kita akan menemukan bagaimana kakak-kakaknya mulai menyebarkan hoax, isu ya, rasa takut. Sekarang papa sudah mati ya. Kalau papa sudah mati, apa yang mereka katakan tadi ayat yang kita baca? Udah pasti Yusuf akan balas dendam pada kita. Maka mereka, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini orang kalau sudah jahat ya. Orang kalau sudah jahat hatinya tidak diubahkan ya. Sudah mendapat pengampunan pun terus masih curigai pada orang yang sudah baik pada dia. Lalu mereka mulai pikirkan, mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Yusuf itu benar-benar mengasihi mereka. Saudara lihat ya cara Musa mencatat bagian Kejadian 50 ini. Mereka mengatakan kepada Yusuf, mari kasih tahu kepada Yusuf. Ayahmu berpesan kepadamu. Ya, ayahmu, kakak-kakak Yusuf tidak pakai kata-kata apa? Yusuf, papa kita. Berarti kita apa? Brothers dong. Berarti kita apa? Saudara dong. Enggak, ayahmu gitu ya. Ada satu pemisah, ya ada satu pemisah. Ayahmu, paling itu kan Yakub ayahnya mereka juga kan. Tapi itu papamu, ya kamu disayang papa. Terus kecurigaan dan saudara hoax. Isu itu menakutkan sekali. Dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Ya Yusuf baik pada kita pada waktu papanya dia masih ada. Bapak Ibu lihat ya, cek ya cara mereka menyebutkan ayahmu minta supaya kamu mengampuni kami. Kata mereka kepada Yusuf seperti demikian. Saudara, lalu kita akan melihat bahwa hoaks itu keluar dari mulut ke mulut dan mereka ingin supaya Yusuf itu tetap memelihara hidup istri, anak-anak, keluarga mereka di Mesir seterusnya dengan pakai apa? Manipulate sekali Bapak Ibu Saudara. Mereka katakan apa? Mereka pakai otoritas papanya. Mereka nggak percaya benar-benar integritas bahwa Yusuf mengasihi mereka dengan ketulusan. Karena Tuhan sudah membentuk Yusuf dengan begitu banyak air mata. Maka Yusuf sungguh-sungguh mengasihi mereka. Tetapi mereka berkata, Papa bilang, gitu kan ya catatan Alkitab. Papa bilang, kalau sampai papa mati jangan balas kepada kami ya walaupun kami jahat. Kadang-kadang kalau orang udah terlalu jahat itu Bapak Ibu Saudara ya. Ya orang terlalu jahat itu diampuni terus. Dia butuh menerima dirinya sendiri, mengampuni dirinya. Terus mereka sendiri yang menghukum dirinya. Kami jahat pada kamu loh Yusuf. Ingat, Papa bilang harus ampuni kami. Apakah mereka tidak melihat selama ini bagaimana Yusuf mengasihi mereka? Bagaimana Yusuf di istananya sampai berteriak memeluk mereka dan cucur air mata. Alkitab catatkan waktu memeluk kakak-kakaknya itu Yusuf nangis suaranya sampai kedengaran di luar istana. Seperti orang yang histeris mengasihi kakak-kakaknya. Tapi bagi kakak-kakaknya that is not enough, gak cukup. Yang mereka bilang, Papa bilang, ini Bapak Ibu Saudara ya, kalau Bapak Ibu lihat berita-berita di gereja, di mana aja. Saudara kalau berelasi dengan orang, sering kali itu orang itu bahasa komunikasinya itu manipulate ya, manipulasi orang. Karena orang itu bilang, Bu Mercy banyak orang yang gak setuju. Ya, pakai otoritas banyak orang. Saya tanya, banyak orang itu siapa? Mention it, sebutkan. 5 aja. Oh, pokoknya banyak orang. Ada orang bilang, kami itu Bu pengurus tidak setuju. Oke, kami itu siapa? Mention it, berapa? Kami itu siapa? Ngerti Bapak Ibu Saudara ya? Yang gak setuju dia doang. Yang gak setuju 1-2 orang maybe. Kita pengurus gak setuju. Kita siapa? Sebutkan. Ya kira-kira, oh pokoknya kita. Adalah kita itu ya. Kami itu ada. Sesuai pakai otoritas orang lain. Atau kalau yang lain, oh kata pendeta ini atau kata ini. Hamba Tuhan itu pernah ada bilang, dia perlu backingan kata-kata si A, si B, orang banyak. Karena dia tahu kalau saya yang ngomong, ini gak representatif, ini gak bisa diterima. Jadi pendeta ini juga dulu pernah bilang loh, ya paling pendeta itu ngomongnya 1 jam. Dia cuma ambil kalimat, itu doang. Lalu dia bilang, nah mendukung saya bukan. Padahal konteksnya gak nyambung sama sekali. Dan saudara akan melihat ya, kata Papa seperti ini. Dan luar biasa, Yusuf waktu melihat kakak-kakaknya masih tidak bisa menerima cinta kasihnya. Maka Alkitab bilang apa? Menangislah Yusuf. Sekali lagi, menangislah Yusuf. Dan kalimat yang pertama keluar dari mulut Yusuf
adalah kalimat apa? Ketika menerima kakak-kakaknya mengatakan kalimat demikian, Yusuf katakan apa? Jangan takut. Dia katakan apa? Akukah pengganti Allah? Bagus. Bapak Ibu Saudara ya. Saya merenungkan bagian ini, dia katakan jangan takut. Lalu dia katakan sebab apakah aku ini mau menggantikan Allah? Biarlah ini juga menjadikan kalimat kita. Kenapa Anda dan saya itu tidak bisa mengampuni? Bapak Ibu saya tahu sekali ya, kalau mau khotbah tentang pengampunan, itu secara teori gampang sekali. Ampuni orang. Sampai kamu dan saya sendiri merasakan dikhianati, dijatuhkan, mengalami ketidakadilan. Mengalami sesuatu yang jahat dari orang lain. Baru kita merasakan pengampunan itu betul-betul produk surgawi. Pengampunan itu tidak pernah bisa diberikan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Baru kita mengaminkan, jikalau bukan Engkau Tuhan, tidak ada satu orang bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti bahkan menginginkan nyawa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah khotbah tentang pengampunan ya di satu orang jemaat di gereja kami ya. Saudara saya selesai itu ada seorang bapak berdoa, dia menangis ya. Kami selesai itu baru saya tahu Bapak Ibu Saudara, ya bagaimana istrinya dia pulang kerja, anaknya yang SD menemukan mamanya itu terkapar di ruang tamu. Kelihatannya itu dari pintu yang mereka buka itu darah sudah mengalir. Anak SD menemukan mamanya yang meninggal. Lalu dalam kepanikan dia tidak mengerti. Singkat cerita setelah proses pengadilan sekian lamanya hampir 1 tahun. Baru diketahui bahwa keluarga dekat dari mereka, istrinya yang membunuh, keluarga dekat dari istrinya yang membunuh istrinya ini ya. Jadi masih saudara Bapak Ibu Saudara. Dan dia katakan di situ kami dan anak-anak berlutut, Tuhan kalau Tuhan tidak tolong kami. Karena kami asing, kami tidak tahu bagaimana mengampuni. Lalu Tuhan tidak jamah hati kami. Itu yang saya katakan itu bukan produk bumi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kekuatan dari kita. Maka Yusuf itu mengatakan apakah aku pengganti Allah? Saudara, Anda dan saya itu kebanyakan akan sangat sulit mengampuni orang lain. Karena tanpa kita sadar, kita tuh mengangkat diri kita menjadi Allah atas orang lain. Kita memberikan penghukuman kepada orang lain. Karena kita tidak punya hati seperti Yusuf. Yusuf itu mengatakan tidak. Saya nggak mau angkat diri saya jadi Allah, saya di atas kamu. Siapa kamu? Oke, kamu sujud sama saya ya. Kamu butuh apa? Butuh belas kasihan saya. Oke, saya beri. Kamu butuh apa? Pengampunan saya. Oke, saya beri. Kamu dan saya angkat diri di atas, orang lain di bawah kita. Tapi Yusuf katakan tidak. Luar biasa ya, sekalipun kamu jahat pada saya bukan di atas kamu. Kamu dan saya sama-sama orang yang butuh diampuni Tuhan. Renungkan itu terus menerus dan mohon belas kasihan Tuhan. Sehingga kamu bisa merasakan bahwa kenapa saya sulit mengampuni orang lain. Karena I think that I'm better than you. Ya, saya lebih baik dari kamu. Ya, menjadikan orang yang seperti hakim taruh diri di atas dan menganalisa. Kamu tahu nggak berapa dosa kamu? Kamu tahu nggak? Ya, lupa bahwa mata Tuhan juga melihat kita dan kita butuh diampuni. Dan Yusuf menutup pembicaraan dengan kalimat, tidak, aku tidak akan mengangkat diriku sebagai Allah. Dan kalimat yang terkenal yang sering kali kita dengarkan dari ayat ini adalah yang tadi kita baca ya. Sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, kata Yusuf kemudian apa? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalimat itu menarik, seringkali dipasang menjadi ayat emas. Padahal seluruh ayat Alkitab ini adalah ayat emas ya. Gak ada yang perak, gak ada yang perunggu, gak ada yang batu bata ya. Semua emas gitu ya. Cuman kita suka-suka ayat-ayat yang cocok sama saya ini emas buat saya. Kira-kira gitu ya. Yang gak ngerti-ngerti, aduh males bacanya. Itu bukan emas. Ini ayat ini keluar Yusuf katakan demikian. Itu lewat satu pergumulan yang panjang. Dan mari kita belajar bagaimana seorang yang melewati semua pengkhianatan ini bisa mengatakan kalimat begitu agung. Orang yang punya konsep seperti apa? Yusuf itu benar-benar mengakui kedaulatan Allah. Itu bukan cuma teori. Kedaulatan Allah, satu pengakuan dia memahami bahwa Tuhan Allah engkau itu bertahta, memerintah di sorga dan di bumi. Ya. Dan engkau menopang segala sesuatu, menjalankan segala sesuatu menurut kehendak dan rencanamu dalam bijaksana. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa
gagal. Itu namanya orang yang mengerti kedaulatan Allah. Tidak ada satu rambutku jatuh tanpa izin Tuhan. Tidak ada yang kaget-kaget. Tidak ada yang kebetulan aja. Sepertinya hidup kita ini permainan nasib, bentrok sana sini. Kebetulan ketemu ini, kebetulan ketemu itu. Kebetulan ketemu uang 1 juta gitu kira-kira ya. Kebetulan. Giliran kehilangan uang 1 juta, kesialan gitu ya kira-kira ya. Ya itu cuman mau-maunya kita doang. Jadi kita pikir hidup ini seperti permainan nasib, gak jelas. Kayak orang buang undi aja, ya lihat aja kalau dapat 6 ya syukur, jalanin aja. Tidak, hidup kita tidak seremeh itu, celaka kalau hidup kita serba kebetulan. Nah orang yang memiliki ketenangan luar biasa seperti Yusuf ya, dibuang ke sumur, tidak memaki Tuhan, naik di dalam istana, tidak melupakan Tuhan, gak gampang loh. Kadang orang kalau udah dibuang di sumur, ya Anda dan saya masuk dalam penderitaan, gak ada Tuhan deh, percuma. Kita bisa melupakan Tuhan. Tapi atau naik ke istana, dalam segala kemewahan, kesehatan, power, kuasa, melupakan Tuhan. Tapi orang ini stabil luar biasa. Baik di sumur, di goa, atau di istana, dia tidak bergeming karena dia ngerti sekali. Tuhan engkau berdaulat dan tidak ada satupun yang gagal. Nah saudara, kenapa kita gagal? Kenapa seringkali kita gagal untuk menikmati hidup itu bisa tenang dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, pola pikir yang pertama yang perlu kita lihat ya. Yusuf itu kamu rekan-rekan yang jahat. Ke belakang kan? Dia tahu dia bukan orang amnesia. Dia tahu kakak-kakaknya itu jahat. Kamu rekan-rekan yang jahat. Bapak Ibu, marilah kita hidup itu ya. Kalau kita hidup, kita punya pola pikir pertama. Lihat ke belakang. Apakah Bapak Ibu dan saya menemukan Tuhan di situ? Anda dan saya tuh lihat ke belakang. Masih bisa lihat ada tangan Tuhan gak di situ? Pola pikir lihat ke belakang tuh kadang-kadang orang bilang gini, aduh seandainya, Bapak Ibu ya, mungkin Anda pernah, aduh ya kalau saja, kira-kira demikian. Seorang ibu di berapa bulan yang lalu katakan, aduh Bu Mercy, kalau saja saya tahu itu momen terakhir dengan suami saya. Dia cerita suaminya masih sehat, Bapak Ibu saudara umur 45 sekian. Masuk karena COVID, masuk di dalam rumah sakit, dia ingat detailnya. Kami antar Bapak jam 9 pagi, jam 9 malam, jam 4 pagi kami ditelepon bahwa Bapak sudah pergi, bahwa suaminya sudah pergi maksudnya. Ya dia bilang kalau saja. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Betapa stresnya hidup kalau begini Bapak Ibu saudara. Lihat ke belakang kalau saja. Orang yang jadi apa ya? Aduh, penyesalan tuh gak habis-habisnya. Banyak hal kita dengarkan, ada jemaat katakan, aduh Bu Mercy, kalau saja saya dengarkan kata-kata Bu Mercy, dia itu pergi ke dokter si A. Setelah dia berobat di situ, entah gimana katanya, dokter tuh kasih obat begitu keras dan lain sebagainya, kena ginjalnya apa dan lain sebagainya. Sampai beberapa organ tubuhnya itu rusak ya. Tapi dokternya juga gak mau, kamu juga minum alternatif yang lain dan lain sebagainya ya. Jadi dia katakan, aduh kalau saja, ya jadi hidup di rumah gak ngapa-ngapain, badannya makin kurus. Kalau saja, kecewa, penyesalan, bahkan jengkel dan amarah. Tetapi minta tolong satu orang Bapak boleh baca kita ya, baca Kejadian 40. Tolong satu Bapak, bolehkah lebih cepat ya, waktu kita singkat sekali. Kejadian 40 ayat, Kejadian ayat 40. Ayat 15, satu orang Bapak boleh baca dengan kita suara yang keras. Silahkan, ayat 15. Aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ya, Yusuf itu pernah ada momen dia melihat ke belakang ketika di dalam penjara, orang bilang, orang sebaik kamu, seganteng kamu, memiliki hikmat seperti kamu, kok berakhir di penjara? Dia jawabnya apa? Saudara, Yusuf itu luar biasa, tidak dicatat satu keluhan pun, satu kemarahan. Tuhan, kenapa kau perlakukan aku tidak adil? Yang pingin jadi pemimpin tuh siapa? Yang kasih mimpi itu siapa? Yusuf tidak pernah mau minta mimpi itu, berkas-berkas tunduk, Tuhan yang kasih. Sekarang Tuhan kasih, saya mau jadi pemimpin, susahnya luar biasa.
Dan Yusuf berkata kepada teman-temannya, aku tidak tahu, aku dicuri, diculik begitu saja. Aku nggak tahu kenapa aku layak mendapatkan ini. Dia cuman katakan bahwa dia tidak tahu. Bapak Ibu kadang-kadang ya kalau kita melewati kesulitan, nggak banyak yang bisa kita jelaskan. Tuhan jelasin dong kenapa saya harus lewatin ini. Kenapa suami saya begini. Banyak hal dari kita nggak dapat jawaban loh Bapak Ibu Saudara. Jalanin. Tuhan dah langsung beri jawaban. Aku tidak tahu, dicuri, diculik begitu saja. Tapi adakah penyesalan, kejengkelan, persungutan? Tidak ada. Dan saudara akan melihat bagaimana Yusuf memberikan nama anak-anaknya. Yusuf melihat ke belakang, dia katakan kamu rekan-rekan yang jahat. Dulu aku tidak mengerti, tapi sekarang aku mengerti. Dan Yusuf memberi nama anaknya yang pertama itu Manasye ya. Allah membuat aku lupa. Allah buat aku lupa akan kesengsaraanku. Manasye itu bagus loh Bapak Ibu Saudara. Mau kasih nama anak Manasye. Tetanggamu akan tanya, lu disengsarain suami ya? Gitu kira-kira. Bingung mereka kira-kira. Manasye, Allah bikin aku lupa pada sengsaraku. Tapi kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana seorang bapak mendapat berkat anak di tanah sengsara. Dia ingat ini bukan tanah berkat. Tanah berkat itu Kanaan. Di sana penuh dengan air mata kesedihan. Tapi itu tanah perjanjian. Di sini saya jadi pemimpin. Dan Yusuf katakan, Tuhan bikin aku lupa. Bapak Ibu lihat ke belakang. Apakah saudara melihat Tuhan? Atau kau pikir hidup ini cuma kebetulan aja. Penyesalan. Yusuf melihat ke belakang dan menemukan Tuhan. Pola pikir yang kedua Bapak Ibu Saudara. Pola pikir kalau lihat ke belakang. Melihat Tuhan. Dan Yusuf melihat saat ini. Dan dia mengatakan enggak. Saya enggak mau jadi Tuhan. Saat ini saya enggak mau jadi Tuhan. Bapak Ibu melihat ya banyak orang kalau udah punya kuasa, otoritas, nama baik. Dia seperti mau jadi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa salah. Susah minta maaf. Enggak mau. Orang lain semua salah, dia yang benar. Dan dia berkuasa untuk mengatur setiap orang. Tapi Yusuf waktu hidup saat ini. Saya memutuskan tidak mau jadi Tuhan. Dan dia waktu hidup saat ini, dia melihat ada Tuhan, bukan saya Tuhannya. Yang pelihara kamu Tuhan, bukan saya. Bukan saya. Untuk memelihara suatu bangsa yang besar ya. Itu kata Yusuf. Nah saudara, pola pikir yang kedua adalah yang bikin kamu dan saya, Anda dan saya itu bikin susah hidup di tengah-tengah dunia ini adalah apa? Kita hidup sekarang dan hidupnya adalah gini. Bagaimana jika, kalau orang Jawa bilang, jangan-jangan kagak kejadian. Tapi bagaimana jika, jangan-jangan kalau suamiku selingkuh gimana? Kalau gini gimana? Kalau kemudian kankerku timbul lagi gimana? Kalau gini gimana? Kalau nanti gak sembuh gimana? Kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Hidupnya sekarang, tapi terus orientasinya dengan segala ketakutan, dengan rasa khawatir, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat ya, masa pandemi 1,5 tahun, hampir 2 tahun itu memurnikan iman kita betul-betul di hadapan Tuhan. Ya, rasa takut itu real. Dan ada orang yang diperbudak dengan rasa takut. Dan ada orang yang bisa mentaklukkan rasa takut bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu tahu ya, sebenarnya membuat hidup kita itu berat. Bukan masalah COVID, tidak ada pekerjaan. Yes, absolutely, saya tahu ya. Gak ada pekerjaan, itu sulit Bapak Ibu Saudara. Kita melewati masa-masa pemurnian luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Saya tidak mau mengatakan, yang penting percaya Tuhan, tidak. Kadang-kadang kita bertelut, menangis di hadapan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Tapi poin saya adalah apa? Masalah itu berat. Tetapi yang memperberat hidup kita itu adalah tafsiran kita terhadap masalah itu. Itu yang bikin kita itu hidup, kata Amsal, seperti orang itu membungkuk. Ya, yang sumsumnya itu kering. Ya, kesakitan luar biasa. Sederhananya gini, murid-murid di tengah angin badai masuk di dalam perahu. Apakah ada badai? Ya. Apakah perahu mereka hampir tenggelam? Ya. Apakah mereka ketakutan? Ya. Tetapi Bapak Ibu tahu cerita itu bukan? Ketika mereka membangunkan Yesus, mereka bilang apa? Guru, kamu tidak peduli ya kalau kami binasa. Mereka langsung menuduh Yesus, kamu tuh tidur karena kamu gak peduli kita semua bakal mati. Sederhananya gitu kan. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi lalu Yesus bangun dan meneduhkan angin itu dan menegur mereka sebagai orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, kadang-kadang itu cara kita memandang hidup ini ya. Yesus tidur, iya.
Ada angin badai? Iya. Perahunya hampir tenggelam? Iya. Tapi apakah Yesus memang ingin membunuh mereka? Tidak. Kira-kira gitu kan? Nah, Anda dan saya itu yang memperparah hidup kita adalah bukan masalah itu, tapi tafsiran kita terhadap masalah itu. Ya, habis gini gua mati nih, habis gini ya, habis gini. Rasa takutnya itu lebih besar Bapak Ibu Saudara. Saya pernah sharingkan ini ya, saya ingat saya pernah lihat seorang ibu mau cenciu ya, tusuk jarum ya. Ketakutan sekali. Sampai antri setiap 1 jam anaknya telepon saya. Bu Mercy tolong hibur mama. Antrian sudah berapa? Ceritanya tempatnya ini, tempat tusuk jarumnya ini antrinya lama. Oh kami antri nomor 59. Ini udah antri ke berapa? Baru 3 dalam hati saya. Lu nunggu sampai jam berapa lu ya? Oh perjalanan ini terasa sangat meletihkan. Ya udah 2 jam lagi. Singkat cerita sore telepon. Saudara tahu nggak? Dia cerita apa? Bu, tolong tenangkan mama. Kenapa? Saya dengar suara. Ternyata itu suara mama dia. Keluarin gua dari sini lu anak durhaka, lu puhau, lu awal. Dia marahin anaknya. Loh ada apa mama malu? Dia cerita Bu, kita itu masuk di dalam ruangan si sinsenya ya. Jadi mamanya tuh langsung sudah teriak. Jadi mamanya udah balik belakang ya, baju udah dibuka. Terus saya bilang, ya udah gini, saya ngomong deh sama sinsenya. Gimana cara nenangin mamamu. Jawab anaknya adalah apa? Sinsenya ada di ruangan sebelah sono. Gitu kan. Loh, jadi kamu sama mamamu situ? Ya mama belum diapa-apain. Jadi baru balik belakang Bapak Ibu Saudara. Cuman mungkin dia dengar jarumnya ting apa kayak dia. Loh, saya ngomong sama Sinsen, nanti ya Cik, masih di ruang sebelah. Lah, lu ya itu Sinsennya itu lagi jengkel karena gara-gara mama teriak. Itu 4 orang apa 3 orang udah kabur pergi gitu ya antriannya. Ini diapain dulu? Oh lu ya. Terus saya sampai bilang nih, iya ama apa sudah lihat jarumnya? Belum. Apa sudah lihat sinsenya? Belum juga. Kenapa teriak-teriak ama? Gitu ya kira-kira ya. Jadi ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi apakah memang bakal ditusuk? Iya. Apakah ada yang iya. Tapi dia langsung bilang nanti ya gua bilang kalau sampai itu berdarah-darah ya gua pukul. Kagak lagi, emang lu marah-marah gitu saudara. Jadi saya kadang-kadang pikir, oh kayak gitu ya. Cuman denger denting jarumnya aja ting. Oh, langsung mikir, nanti tusuk, nanti berdarah, menggelembung, nanti kira-kira gitu lah. Saya gak perlu panjangin lagi saudara ya. Itu yang bikin kamu dan saya susah. Dan kita kehilangan momen menikmati iman, maka Tuhan tegur kita ya. Maka Bapak Ibu Saudara, lihat sekarang dan terus di dalam ketakutan. Lalu yang ketiga ya, lihat ke depan juga dengan kondisi yang seperti apa? Dengan kondisi yang terus, dengan rasa takut, dengan rasa takut. Menakutkan sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat ke belakang tidak menemukan Tuhan, pasti Anda melihat saat ini Anda sulit menemukan tangan Tuhan menopang hidupmu. Kalau kau dan saya terbiasa melihat masa lalu dan terus kalian tidak ada Tuhan di sana. Omong kosong kamu dan saya sekarang berani menatap hidup ini sekarang dan masa depan dan berani berkata ada Tuhan di sana. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya seluruh hidup kita tuh tidak ada yang parsial di hadapan Tuhan. Dan terakhir ya, Yusuf menolak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya bagian 40 ketika kakak-kakaknya bilang kejadian 40 ya sebelum ini ya. Maafkan kami Yusuf, kami sudah buang kamu. Yusuf bilang apa? Bukan kamu yang jual aku, tetapi Tuhan yang suruh aku berangkat lebih dulu. Aduh ini kalimat iman luar biasa. Dari sisi mata manusia, kamu dijual kakak-kakakmu, benar itu kamu dijual. Uangnya mereka terima kok. Tapi dari sisi orang beriman, mengatakan apa? Tuhan yang suruh saya berangkat lebih dulu. Ya, Tuhan suruh saya berangkat lebih dulu, beda banget. Ini bukan masalah positive thinking, bukan. Ini masalah melihat Tuhan yang menopang hidup kita. Dan Yusuf tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tidak mau melemparkan kesalahan pada siapa-siapa. Bapak Ibu
terakhir yang saya mau katakan ya, hidup kita itu begitu berat dan suram karena Anda dan saya itu terbiasa menikmati melemparkan kesalahan pada orang lain. Anakmu kah, istrimu, gereja, jemaat tidak mengerti dirimu, tidak peduli dan lain sebagainya. Karena jujur Bapak Ibu Saudara ya, kita itu gak perlu bakat, gak perlu talenta, gak perlu penyangkalan diri untuk bisa ahli menyalahkan orang lain. Bisa ngerti mau saya? Nggak perlu seminar khusus Bapak Ibu Saudara. Bagaimana melemparkan kesalahan pada orang lain. Karena itu sudah refleksnya Anda dan saya. Manusia berdosa sejak dari Taman Eden. Sangat menikmati mencari kesalahan. Kamu bertanggung jawab membuat hidup saya susah. Kamu bertanggung jawab membuat hidup saya susah. Orang-orang yang playing victim. Sudah lihat ya. Capek loh dengerin mereka ngomong. Ngerti maksud saya? Nggak gereja, nggak apa, pemimpin, nggak di dalam politik, saudara akan menemukan sekitar orang yang playing victim. Dia sendiri gebuk orang lain, tapi dia merasa, kenapa kamu menuntut saya? Ya, kira-kira demikian ya. Orang-orang yang terus playing victim ya, yang berpikir bahwa orang lain bertanggung jawab membuat hidup saya susah. Kita dengarkan dia ngomong itu capek sekali ya. Istrinya, keluarganya, anaknya, semua bertanggung jawab untuk hidupnya. Tetapi Yusuf mengatakan tidak. Kalau saya pilih itu maka saya cuman hidup mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak. Ada Tuhan di situ. Ya, ada Tuhan di situ. Dan Yusuf mengatakan tenanglah, jangan takut. Nah orang-orang seperti demikian itu kita akan melihat dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat. Saya harus mengakhiri perenungan dan khotbah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya ini boleh menjadi doa, menjadi kerinduan kita. Pakailah saya Tuhan. Kalau Yusuf itu bisa melewati semuanya. Tetapi kita melihat bahwa Yesus jauh lebih agung dan mulia. Yesus melewati semua, bukan seperti Yusuf untuk memelihara hidup kakak-kakaknya, memberi mereka makan. Yesus memberikan nyawanya untuk apa? Memberi Anda dan saya hidup yang kekal. Nanti di sorga, tidak. Hidup kita dengan iman melihat di sorga, tapi kita bisa mencicipi sorga itu sekarang. Saat ini. Ketika kita apa? Belajar beriman, belajar bergantung, belajar menunggu waktunya Tuhan. Dan belajar Tuhan membentuk kita menurut rencananya. Kita suka sekali Roma 8 ayat 28 bukan? Bukan. Karena kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara. Suka banget kan? Kita sering kali mengkorting ayat itu. Ya, kita tahu tuh Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Titik. Padahal di situnya masih koma ya. Ya, masih koma ya. Nggak semua orang boleh kutip ayat ini. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi saya. Ya, Allah bekerja dalam segala perkara. Kaya, miskin, kalau bisa kaya raya. Gitu ya kira. Ya miskin sekali-kali lah ya, tapi kaya raya sering-sering lah ya gitu. Allah bekerja dalam segala perkara, lupa kalau syaratnya itu terakhir hanya bagi orang-orang yang apa Bu? Iya, yang mengasihi, orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak mencurigai Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang hidup sesuai rencana Tuhan, bukan rencana dirinya sendiri. Tuhan memberkati kita. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, aku memuji, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menghampiri Engkau. Engkau sendiri tahu Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat kami tidak bisa fokus kepada diri-Mu. Ada begitu banyak hal dalam hidup kami yang membuat kami distract Tuhan. Yang membuat kami berpaling dari diri Tuhan.
kekecewaankah, ketakutankah, kebingungan hidupkah. Tolong Tuhan supaya kami kembali berpegang kepadamu. Kami tidak membiarkan hidup kami diombang-ambingkan oleh dunia ini dan kebodohan serta ketidakmengertian kami. Ajar kami berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Tenangkan dan teduhkan hati kami, dan kami mohon izinkanlah Tuhan kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus memberkati dalam pikiran dan hati kami, melembutkan hati kami Tuhan, supaya kami punya kerendahan hati untuk menghidupi kebenaran firman-Mu, supaya kami punya kerelaan untuk menikmati. Ya Tuhan, sekalipun begitu banyak orang mereka-rekakan yang jahat, Engkau memakainya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Silakan Engkau berkarya dalam hidup kami Tuhan. Silakan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, dan Tuhan membentuk hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu seluruh keluh kesah, seluruh pergumulan mereka. Tapi hamba tahu Tuhan bahwa Engkau setia sekalipun kami tidak setia. Engkau yang akan memegang tangan kami Tuhan, bahkan ketika tangan kami terkulai, tidak lagi bisa terangkat kepadamu. Terima kasih bahwa Engkau yang memegang tangan kami Bapa. Beri kami sukacita berjalan mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, dan melihat berkat terindah yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah setiap hidup kami, gereja kami ya Tuhan, dan seluruh persembahan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Kasih yang sudah membawakan firman yang begitu memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan sebentar lagi. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan di tengah-tengah kami Tuhan. Lewat firman-Mu kiranya semakin kami menyadari begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kami, bahkan mengalahkan segala-galanya, mengalahkan kuasa dosa, bahkan memberikan pengampunan kepada kami Tuhan Yesus, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang melekat kepada Engkau. Kami mengucap syukur, kami mengucap terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan itu boleh memperluas pengabaran Injil daripada Engkau. Buka setiap hati dan pikiran kami, kiranya kami memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin.你要为真道，那美好
Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih loh Bu Mercy. Ya, senang sekali bisa melayani di tempat kita. Sudah sehat kembali, ya. Ibu Mercy ini sakit berat loh saudara. Bukan sakit flu, ya, cancer. Ya Bu ya. Tapi Tuhan terus pakai. Ya, saya percaya banyak orang doain Ibu. Ya, kita memberkati kita. Ya, puji Tuhan lah. Ibu khotbah begitu dia sudah mengalami loh saudara. Bukannya dia nggak pernah mengalami. Mungkin lebih berat daripada kita saudara. Ya, jadi ya jangan bilang keluh kesah you punya kesulitan kepada Tuhan seakan-akan Tuhan itu jahat, nggak dengar engkau, bukan begitu saudara. Ya, pandemi sekarang pun juga Tuhan izinkan. Ya, tetapi saya lihat tangan Tuhan nggak pernah meninggalkan gerejanya. Tangan Tuhan tetap memegang kita. Ya, jadi bagus sekali. Saya juga diberkati. Saya juga merenungkan Yusuf ini memang ya dikatakan dia mau menjadi seorang Perdana Menteri. Kalau dilihat dari sisi manusia, mau jadi Perdana Menteri, kok masuk sampai ke lubang sumur. Makin jauh dong, malah makin masuk lagi ke penjara. Mana mungkin? Nah, cara Tuhan berbeda. Rupanya harus lewat sumur, lewat penjara, baru bisa ketemu sama Firaun. Ya saudara ya, cara Tuhan nggak seperti rancangan Tuhan, bukan rancangan engkau. Jadi kita yang diciptakan oleh Tuhan, sudahlah taat, kita percaya. Nah modelnya itu harus satu percaya. Ya, yuk percaya kepada Tuhan. Yang paling Tuhan tidak senang itu kalau you nggak percaya Dia. Gini aja, kalau you punya anak buah, ya kan, you punya anak, siapa saja, dia nggak percaya sama you sudah nggak enak. Betul kan? Apalagi Tuhan. Jadi kita hari ini iman kita dibangkitkan kembali. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Yang gak setia itu kita. Ya, kalau kita melihat dari Yusuf, oh iya ya, melalui sumur, melalui penjara, wah baru bisa dinaikkan. Jadi itu kayak V gitu loh. Turun dulu gitu, baru sampai naik. Persis seperti Tuhan Yesus. Turun dulu sampai ke kayu salib. Betul gak? Baru Allah sangat meninggikan dia. Ya, beda. Kalau setan terbalik V-nya. Mau meninggikan dirinya, dilempar sama Tuhan. Nah itu. Jadi kita mendingan V aja gitu. Ya, V gitu. Ya, oke? Amin, saudaraku. Terima kasih ya. Dan saya mau ingatkan juga karena ini pandemi kita ibadahnya singkat. Kalau misalnya ada ibadah dalam bahasa Indonesia, ya, jadi kita tidak terjemahkan ke Mandarin. Tetapi kalau ada khotbahnya dalam Mandarin, ya minggu depan, misalnya Johan Gopur ya. Nah, kita akan kasih translation. Ada interpret, mengingatkan waktu. Baik saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri.
kami memuja Engkau karena sesungguhnya Engkaulah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Engkau menghampiri gereja-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini akan memberikan berkat kepada setiap jemaat yang hadir yang sudah mendengarkan firman-Mu. Baik saudara, mari angkat kedua belah tanganmu, fokus kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini menyertai saudara. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.